Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot. Tuhan memberikan kepada kita satu kemerdekaan di dalam melakukan segala sesuatu. Namun memang disayangkan, di dalam semuanya itu manusia memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Namun kita bersyukur, di dalam Kristus kita dimerdekakan. Dan kita boleh hidup di dalam rencana Tuhan. Di dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang percaya mungkin bertanya-tanya, bagaimanakah sebenarnya saya bisa mengikuti Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari? Bukankah yang saya lakukan itu rutinitas sehari lepas sehari, atau saya melakukan sesuai dengan keputusan dan kemauan saya? Bagaimanakah saya bertindak yang disebut sebagai mengikut Tuhan sungguh-sungguh? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak membentuk kita menjadi robot, di mana Tuhan menyetir hidup kita dengan bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi pertanyaannya, kalau sesuai dengan apa yang kita mau, bagaimanakah saya disebut sebagai mengikut Tuhan? Saudara, disitulah saudara-saudara, Alkitab mengajar kepada kita bahwa setiap kita harus mengenal Tuhan, mengenal rencana Tuhan, harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, itulah yang membuat kita menjadi dewasa dalam Kristus, sehingga seluruh penilaian, penghakiman, keputusan kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dipengaruhi oleh misi Tuhan. Dipengaruhi oleh maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara, kita di dalam segala sesuatu, kita sedang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari kita membaca Yosua pasal yang ketiga. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu lihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang dari suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Maka berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya
ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tanah tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan persiapan bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan, memasuki tanah perjanjian. Dan saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak memberitahukan bahwa Dia akan melakukan mukjizat di dalam menyeberangi sungai Yordan. Tetapi ketika saudara membaca dalam firman Tuhan ini, saudara menarik sekali bahwa Yosua tetap memimpin bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan itu dengan iman. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, melangkah dengan iman di jalan yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu lihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, dan janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara, peristiwa ini adalah persiapan Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Dan saudara, mereka harus menyeberang sungai Yordan. Saudara, menarik sekali bahwa Yosua ketika dia harus memasuki tanah perjanjian dengan menyeberang sungai Yordan, Yosua mempunyai iman bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu kepada sungai Yordan itu. Saudara, bagaimanakah Yosua bisa tahu semuanya itu? Saudara, karena Yosua sedang berjalan di dalam rencana Tuhan. Dia tahu tujuan Tuhan, yaitu memasuki tanah perjanjian. Dan dia tahu sungai Yordan sebuah rintangan. Tetapi dia percaya, apapun rintangannya, namun ketika dia berjalan sesuai tujuan Tuhan, dia tahu Tuhan pasti turun tangan di dalam mengatasi semuanya itu. Oleh karena itu, saudara, ketika Yosua sudah mempersiapkan semuanya itu, Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Dan melalui perbuatan itu, nama Yosua menjadi nama yang dipercaya oleh bangsa Israel, sebagaimana bangsa Israel percaya kepada Musa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika hidup kita menghadapi segala tantangan dan kesulitan, saudara, satu hal yang sangat penting bagi kita adalah kita mengerti tujuan Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan. Saudara, kita akan menuju kepada rencana Tuhan, menuju kepada tujuan Tuhan. Saudara, kita tidak perlu khawatir akan tantangan, kesulitan, tentangan, dan sebagainya. Karena kita percaya ketika kita berjalan menuju rencana dan tujuan Tuhan, Tuhan pasti tidak pernah membiarkan kita. Dia menyertai kita. Dan segala kesulitan, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan bagi kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali bagi kita ketika kita mengikut Tuhan adalah kita berjalan mengarahkan hidup kita masuk ke dalam rencana Tuhan, masuk ke dalam tujuan Tuhan. Dan kita mempunyai iman bahwa kesulitan yang kita hadapi tidak akan dapat menahan. Karena Tuhan, Dia Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kuasa penyertaan Tuhan itu
mengatasi situasi dan kondisi. Saudara, firman Tuhan berkata begini, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali ke dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara, ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, Alkitab memberitahukan bahwa sungai Yordan di masa musim penuai ini lagi pasang. Airnya itu meluap ke tepian. Artinya, saudara, waktu atau masa di mana bangsa Israel mau menyeberang sungai Yordan bukanlah waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat adalah ketika sungai itu sedang surut. Tetapi sekarang sungai itu sedang meluap airnya karena musim menuai. Tapi saudara perhatikan, situasi dan kondisi tidak bisa menahan rencana Tuhan. Saudara, Tuhan, dia bekerja begitu rupa, tidak peduli air itu sedang pasang atau tidak. Ketika umat Tuhan harus menyeberang, Tuhan membendung seluruh air itu. Sehingga orang-orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan yang kering. Saudara, di sini kita belajar satu hal, saudara. Bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi. Saudara, situasi dan kondisi yang seberapa mustahil pun di mana kita bisa melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi dan kondisi yang terburuk sekalipun tidak dapat menahan kebaikan Tuhan kepada kita. Situasi dan kondisi apapun yang begitu kuat menahan kita, tidak sanggup menahan kuasa Tuhan, di mana Tuhan sanggup menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita berkata, situasi kondisi tidak baik, maka saya menjadi pesimis. Situasi kondisi tidak baik, maka saya menunda untuk saya mentaati Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan, situasi apapun yang kau hadapi, saudara, mari kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena situasi apapun tidak dapat menahan rencana Tuhan, tidak dapat menahan kuasa Tuhan. Saudara, air sungai Yordan yang sedang meluap itu, sedang pasang itu, ketika Tuhan ingin bangsa Israel menyeberang, air sungai itu harus mentaati Tuhan, sehingga dia menjadi kering, dan bangsa Israel bisa menyeberang dengan baik. Saudara, percayalah, ketika engkau berjalan dalam rencana Tuhan, tidak ada halangan apapun yang sanggup menahan ketika Tuhan bekerja di dalam seluruh rencananya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan, berkati firman-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan iman kami. Kami tidak perlu menjadi takut, kami tidak perlu menjadi khawatir, tapi kami menjadi kuat dan teguh hati kami, karena ada Tuhan menyertai kami, asalkan kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami hidup taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.